Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sastika Anjani Prakoso dari kelas AK601, program PJJ S1 Akuntansi, dalam rangka memenuhi nilai ujian akhir semester genap 2024-2025 untuk mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Bunga Anissa Hararet, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan makalah saya mengenai analisis dari kasus-kasus perbankan di Indonesia. Hukum bisnis kasus perbankan, di mana dunia perbankan di Indonesia meskipun terus berkembang dan berkontribusi besar pada perekonomian, tidak lepas dari berbagai kasus dan tantangan. Kasus-kasus ini bisa melibatkan berbagai pihak, mulai dari oknum internal bank hingga nasabah, dan berpotensi merugikan baik institusi perbankan maupun masyarakat luas. Berikut adalah beberapa jenis kasus yang terjadi di perbankan Indonesia. Ada 4 jenis kasus, diantaranya: satu, pemalsuan merek usaha; yang kedua, penipuan oleh perusahaan sehingga merugikan konsumen; yang ketiga, kasus perusahaan yang melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan; dan yang keempat, perusahaan yang melanggar etika bisnis di Indonesia. Menuju ke jenis kasus yang pertama, yakni pemalsuan merek usaha, di mana Polda Jawa Barat bongkar pemalsuan merek benih hortikultura. Eh, Pada tahun 2021, seorang petani di Makassar, Sulawesi Selatan, memesan benih cabai melalui akun Facebook dan melakukan pembayarannya ke rekening atas nama Deden Rohimat. Eh, Petani tersebut menerima kiriman benih, namun ternyata bukan benih cabai, melainkan benih tomat palsu merek Servo milik PT East West Seed Indonesia atau Ewindo atau cap panah merah. Eh, Petani tersebut curiga dengan keaslian kemasan benih tomat servo tersebut. Kemudian petani tersebut mendatangi distributor Ewindo di Makassar, dan pemeriksaan keaslian benih dilanjutkan ke kantor pusat Ewindo di Purwakarta. Setelah diteliti dan disandingkan dengan produk asli, kemasan benih tomat servo yang diterima petani tersebut terbukti palsu. Eh, Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kanit 4 Subdit 1 Ditreskrim Sus Polda Jabar, Kompol Maradona Armin Mapaseng, pelaku pemalsuan merek Servo ini dapat dijerat dengan 2 pasal utama, yakni Pasal 115 Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian dan Berkelanjutan, dan yang kedua Pasal 100 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis. Singkatnya adalah pelaku pemalsuan merek benih Servo terancam hukuman penjara hingga 6 tahun berdasarkan pasal 115 UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan pasal 100 UU Merek dan Indikasi Geografis. Hukuman ini berpotensi maksimal mengingat modus operandi yang terorganisir, kerugian besar, dan komitmen penegak hukum untuk menindak tuntas hingga ke otak kejahatan. Untuk jenis kasus yang selanjutnya, yakni penipuan oleh perusahaan sehingga merugikan konsumen, di mana terdapat kasus modus penipuan mengatasnamakan bank. Kronologinya, yang menyeret bank naungan badan usaha milik negara yakni BTN, di mana sekelompok massa berdemo menuntut pengembalian dana nasabah yang diduga raib setelah menanamkan investasi di depan kantor pusat BTN. Pada tahun 2024 bulan April, diduga mereka merupakan korban investasi bekas karyawan BTN, yakni inisial ASW dan SCP, yang telah diberhentikan secara tidak hormat dan divonis bersalah oleh pengadilan. Hasil analisis dari kasus penipuan oleh oknum 2 orang tersebut, kerugian utama dalam kasus ini adalah kerugian finansial, di mana dialami oleh para nasabah yang tergiur dengan tawaran investasi bodong. Dan kerugian lainnya eh, merupakan
kerugian finansial langsung bagi nasabah, BTN juga mengalami kerugian reputasi, di mana meskipun BTN menyatakan tidak pernah menawarkan produk investasi semacam itu dan eh, telah menindaklanjuti atas penyelewengan yang terjadi oleh mantan pegawainya. Potensi sanksi hukum yang didapat berdasarkan kasus tersebut eh, telah divonis bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan. Eh, Divonis 6 tahun penjara dan 3 tahun penjara oleh dua mantan karyawan Bank BTN. Untuk BTN-nya sendiri, karena direksi BTN telah menyatakan bahwa mereka tidak pernah menawarkan produk investasi tersebut dan telah melaporkan kedua oknum ke polisi sejak awal tahun 2023, serta menegaskan bahwa mereka akan menghormati proses hukum dan memenuhi hak serta kewajiban sesuai ketentuan hukum. Potensi sanksi hukum pidana langsung terhadap BTN sebagai korporasi tampaknya lebih kecil. Namun BTN kemungkinan menghadapi tuntutan perdata dari para nasabah korban. BTN juga berpotensi mendapatkan sanksi administratif dari otoritas pengawasan seperti Otoritas Jasa Keuangan jika ditemukan adanya kelalaian dalam pengawasan internal yang memungkinkan kedua oknum tersebut melakukan aksinya, meskipun BTN sudah memperhentikan dan memproses hukum pelakunya. Kesimpulan dari kasus tersebut, kasus investasi fiktif yang menyeret nama BTN mengakibatkan kerugian finansial signifikan bagi banyak nasabah yang tergiur imbal hasil tidak masuk akal dari dua mantan karyawan BTN, yakni inisial ASW dan SCP. Selain kerugian materi, BTN juga mengalami kerugian reputasi akibat insiden ini. Meskipun bank tersebut menyatakan tidak pernah menawarkan produk investasi fiktif tersebut dan telah melaporkan oknumnya, secara hukum kedua oknum tersebut telah divonis bersalah atas penipuan, penggelapan, dan pemalsuan. Bank BTN sendiri kemungkinan kecil menghadapi sanksi pidana karena bertindak sebagai korban. Namun, Bank BTN berpotensi menghadapi tuntutan perdata dari nasabah korban dan sanksi administratif dari OJK jika ditemukannya kelalaian pengawasan internal saat BTN berupaya memulihkan kepercayaan publik dan menyelesaikan masalah ini sesuai hukum. Jenis kasus yang ketiga yakni kasus perusahaan yang melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan dilakukan oleh eh, pemilik kasus dugaan penahanan ijazah oleh UD Sentosa Sil di Surabaya, Jawa Timur, di mana kepemilikan ijazah ini merupakan dokumen pribadi yang membuktikan kompetensi dan kualifikasi pendidikan seorang individu. Kepemilikan sah atas ijazah tersebut ada pada karyawan, bukan perusahaan. Tidak ada dasar hukum yang membenarkan penahanan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya tidak memberikan landasan hukum bagi perusahaan untuk menahan ijazah karyawan sebagai jaminan atau dengan alasan apapun, seperti kronologi di mana eh, menerima aduan di rumah wali kota Surabaya dengan persoalan perusahaan di kawasan Margomulyo penahanan ijazah SMA milik pekerjanya. Potensi pembatasan hak karyawan ini secara tidak sah dapat menghambat hak karyawan untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik atau melanjutkan pendidikan, di mana tindakan ini secara tidak langsung membatasi kebebasan karyawan dalam berkarir. Unsur pemaksaan dan ketidaksetaraan posisi ini dalam praktik penahanan ijazah seringkali timbul karena adanya ketidakseimbangan posisi antara perusahaan dengan karyawan. Kemungkinan sanksi hukum yang didapat di antaranya pasal 186 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat 1, pasal 160 ayat 1, pasal 167 ayat 1, pasal 171, pasal 172, pasal 175, pasal 176, pasal 177, pasal 178 ayat 1, pasal 179, pasal 180 ayat 1, pasal 181 ayat 1, pasal 182, pasal 183 ayat 1, dan pasal 185 dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun, atau dikenakan denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 400 juta.
Tindakan CV Sentosasil yang menahan ijazah karyawan sangat mungkin merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Praktik ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi merugikan serta membatasi hak-hak karyawan. Karyawan yang merasa dirugikan ini dapat melaporkan kasus kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan perlindungan hukum dan juga kepada Dinas Ketenagakerjaan yang berwenang untuk melakukan investigasi dan memberikan sanksi jika terbukti adanya pelanggaran. Kasus yang terakhir yakni perusahaan yang melanggar etika bisnis di Indonesia seperti Erigo yang melakukan pelanggaran etika bisnis. Kronologinya, seorang karyawan Erigo mengungkapkan melalui media sosial X bahwa ia dan beberapa rekannya dipaksa untuk mengundurkan diri tanpa pesangon setelah ditemukan perbedaan hasil SO. Mereka diberi pilihan untuk membayar ganti rugi sebesar 30 juta atau mengundurkan diri secara sukarela. Perbedaan stok ini ternyata disebabkan oleh malfungsi sistem pintu sensormatik yang tidak sengaja diperbaiki mengakibatkan banyak barang tidak terscan. Lebih parahnya, perusahaan juga belum membayar upah 1 bulan kepada karyawan yang jelas melanggar hukum ketenagakerjaan, di mana kasus ini menjadi viral dan merusak reputasi Erigo. Kerugian yang didapat Erigo ini diantaranya kerugian reputasi, kehilangan kepercayaan karyawan, gangguan operasional, dan juga potensi kerugian finansial. Sementara kemungkinan sanksi hukum yang didapat yakni pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak, penundaan pembayaran upah, gugatan perdata, sanksi administratif, dan tindakan pidana atau potensial, di mana kasus ini merupakan kasus yang menyoroti perlunya Erigo untuk secara fundamental memperbaiki tata kelola perusahaan, terutama dalam aspek ketenagakerjaan dan etika bisnis, untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan sanksi hukum yang merugikan. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Pelanggaran hak karyawan masih marak terjadi. Pentingnya sistem internal yang kuat dan etis. Risiko investasi bodong dan penipuan ini eh, juga dapat disoroti karena pentingnya prinsip-prinsip kehati-hatian bagi investor dan perlunya edukasi keuangan yang lebih baik. Ancaman pemalsuan produk dan pelanggaran merek ini menyoroti perlunya perlindungan hukum yang kuat terhadap hak kekayaan intelektual dan kerjasama antara perusahaan dan penegak hukum untuk memberantas pemalsuan. Peran aktif pemangku kepentingan dan penegak hukum, di mana dinilai penting perannya oleh pemerintah dan penegak hukum dalam melindungi hak-hak masyarakat dan penegak keadilan. Demikian yang dapat saya presentasikan mengenai analisis dari kasus-kasus perbankan di Indonesia yang sebelumnya sudah saya buat dalam bentuk makalah. Untuk lebih jelasnya, eh, makalah bisa saya share untuk kemudian bisa dilanjutkan untuk sebagai bahan pembelajaran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.